sekarang ini katakan sejumlah berapa? Kada sampai 10.000 barusan yang kena. Masih sedikit lagi. Nang matian berapa itu? Ada dalam 2, 3, 400 orang. Itu dunia sudah gempar. Kiamat dunia karena SAR. Sepatutnya lebih kiamat dan hancur lagi dunia karena merokok. Tapi merokok tenang-tenang saja. Kenapa? Biaya cukainya kawannya. Pajaknya kawannya. Oke, kalau itu alasan kita akan buka statistik di Indonesia, keterangan mengenai biaya cukai atau juga mengenai pajak. Hasil keuntungan yang dipungut oleh negara Indonesia pada tahun 1990, di tahun 1990 saja perolehan cukai rokok di Indonesia sampai 2,6 triliun rupiah. Oh, banyak kalau jadi anak tadi sudah hendak membisu indah bepander. Dua waktu kiai-kiai bepander tentang merokok. Jadi jangan sebagian kita tuh kawan ini merokok. Tujuan kita tuh untuk menyumbang saudara-saudara kita juga. Nah, apa maksudnya? Tiap rokok tuh ada pajaknya. Kalau jadi dengan perantaran pajak rokok tadi itu, nang menanam tembakau dapat duit, nang memproduksikannya dapat duit, nang begawi karyawannya dapat duit. Di samping pulang dengan hasil pajak rokok tadi itu akan disumbangkan kepada fakir miskin. Jadi kita merokok dalam waktu yang sama membantu fakir miskin. Oke, bujur aja. Kenapa? Sebab dengan statistik ini tak terbitan di mana, cuman keterangan daripada Kalimantan Timur. Jadi Kaltempos bukan Banjarmasin Pos. Anda dapat daripada salah seorang sahabat kita. Statistik ini daripada koran kita. Jadi dengan Kaltempos disebutkan di situ. Kenapa bunyinya? Di tahun 1900 saja perolehan cukai rokok di Indonesia sampai 2,6 triliun rupiah. Sementara kerugian, dengar ya, tadi 2,6 triliun. Sementara kerugian akibat rokok yang diberikan rakyat, akibat rokok yang diderita rakyat sebanyak 14,5 triliun. Mana nang banyak? Banyak 14 kah? Banyak 4 kah? 4 kali 6 kah tadi toh? Hah? Duanya 2,6 triliun itu keuntungan biaya cukai, pajak, kerja, gaji apa segala macam tadi itu keuntungan para pedagang. Sementara kerugian yang menimpa negara Indonesia tiap tahun mencapai 14,5 triliun atau 6 kali lipat cukai rokok. 6 kali lipat. 6 kali lipat lah. Ya kurang lebih 6 kali lipat. 6 kali lipat. Nih baca aja kena disalin. Tokopinya gratis. Tapi fotokopi seorang. Memotokopi gratis, tapi memotokopi ke situ dari anak gratis, tapi memotokopi ke situ harus bayar. Nah, itu statistik. Di sini pula nanti kita dengan statistik mengenai ekonomi sebelum waktunya. Kita nanti sampai ke situ juga. Allahu Akbar. Napa pulang? At-tawakkub ba'ampih merokok dengan berbagai sistem dan cara itu akan membawa kepada tahsin al-mustawa as-sahih, akan meningkatkan kesehatan kita secara umum dan akan memanjangkan umur bima la tastati'uhu jami'ul wasail as-sahiyyati wat tibbiyati al-ukhra mujtami'ah. Apa maksudnya? Pian dia kalau anak panjang umur supaya sehat makan pucuk katu tiap hari. Oke. Pian mah dia supaya sehat kada ada gangguan buah dada itu dan ini dengan headnya yang teratur, banyak-banyak memakan lupis dengan lakatan dan banyak-banyak memakan sayur, kangkung, batang tanding dan daun palilak misalnya. Ini misal aja. Jadi dari sejumlah sekian sarana dengan sejumlah sekian sarana untuk meningkatkan kesehatan supaya dengan kesehatan kita semakin pulih, tenaga kita kuat, kemampuan kita positif dengan segala-galanya melegakan dan juga menyenangkan. Sejumlah berapa usaha, ini perlu dimakan, ini perlu diminum, olahraga jangan ketinggalan, senam pagi jangan ketinggalan, lari pagi jangan ketinggalan, pucuk-pucukan, ulam-ulaman, Masya Allah tabarakallah. Sejumlah berapa saja kita sarankan, tabat berito, kayu berito, makan, untal, makan, telan, semuanya itu kadang membandingi
peningkatan kesehatan umat atau dengan rakyat atau juga dengan bangsa saat ketika dengan mereka kada merokok. Berhenti merokok, ini statisnya nang kene. Kita buat perbandingan nang kene. Yang ini tadi itu makan bagus, makanan yang bergizi, kambing tiap hari, hijau. Ini misal aja. Jadi kalau tak salah jangan disalahkan. Kalau tak salah jangan disalahkan. Makan pucuk katum, makan batang tanding, makan daun rambutan, makan daun pisang, makan tungkul, makan apa, kesehatan akan semakin pulih dan juga umur akan panjang. Ini kene, naiknya nang kene. Sementara nasihat kita yang kedua, jangan merokok aja semacam kesehatan kita, umur kita akan semakin panjang, begini naiknya ke atas. Nah, itu maksud statistik yang disebutkan di situ. Lebih banyak orang yang sehat, yang akan sepanjang umurnya, yang akan semakin panjang umurnya pada waktu dia merokok, dibanding dengan kita menyarankan agar dengan masyarakat kita senantiasa berkonsultasi dengan dokter, spesialis, senantiasa berobat, memakan sayur-sayuran tiap hari, olahraga tiap hari, dengan udara yang sehat, di tempat yang tidak tercemarkan. Ini dengan bandingannya, lebih mendingan kita kadang merokok, kesehatan kita akan pulih, daripada kita mengamalkan nasihat daripada berbagai cara yang disebutkan oleh ahli kesehatan tadi. Itu statistik kita pada halaman yang 15. Bahasa Arabnya nang apa? Ngalih anak memahamakan martiakan gak bisa. Inna tawaqquf ba'ampih merokok dengan segenap cara-caranya untuk meningkatkan standar kesehatan dan memanjangkan umur, itu tidak sanggup dilakukan oleh segenap cara. Bima la tastati'uhu jami'ul wasailis sihhiyati wat tibbiyatil ukhra mujtami'atan. Masya Allah tabarakallah, sehatnya pian, jasidin kadang merokok. Masya Allah tabarakallah, kuatnya pian, jasidin kadang merokok. Anak takuni, siapa kemarin ya? Berkisah dengan anak, pertama anak sidin banyak. Tak 13 ini berkisah anak cucu sidin sudah ada kehitungan. Orangnya masih sehat lagi, kuat lagi. Dibilang pen kadang merokok kalau Yasin. Ginjal, jantung, darah tinggi, kanker paru-paru, selidik. Kenapa? Memang sejak dari kecil sudah merokok. Jadi kadang mustahil keracunan nikotin disebabkan kena merokok 2, 3, 4 batang dalam 1 jam. Ada yang sampai habis 2, 3 bungkus satu hari. Nang bahasa kita bersambung puting. Masya Allah tabarakallah. Jadi jar Syekh Ismail Usman Zain sidin berkisah waktu dengan kami di Mekah, ada 3 nurai faidah orang merokok. Nang pertama jasidin maling kedua ini naik ke rumahnya. Itu yang pertama. Dan itu yang paling positif. Orang yang merokok kuat, maling kadawani masuk ke rumahnya. Jadi Nabi bilang, kenapa Tuan Guru? Sebenarnya sirinya batukan terus. Batukan terus. Maling kadanya wani pun masuk ke orang batuk. Satu. Yang kedua, anjing kadawani memarakinya. Sebab kenapa? Tongkat di tangan. Ya, itu kalau nang betongkat, kalau nang ada betongkat tuh ada kisah tuh. Jadi itu untuk orang Arab aja, orang Arab pada umumnya mereka betongkat. Jadi orang nang batukan itu atau nang sudah kurang tenaganya mau ke demo terpaksa berjalan dengan kaki 3, kaki nang ketiga ya tongkat. Mau ke demo anjing mikir dulu kalau kelihatan tongkat. Insyaallah kalau turun-turun subuh pakai tongkat insyaallah aman. Ingat statistik yang berikutnya daripada London. Kuliah Al-Malakiyah lil Atibba, kuliah